الحمد لله حمدا كثيرا حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Saudaraku, kita sudah bahas Lailatul Qadar. Kemudian untuk meraih kemuliaannya kita maksimalkan i'tikaf. Dan supaya i'tikaf kita efektif dan seimbang antara kesehatan kita dengan aktivitas yang kita lakukan, maka perlu perencanaan dan pengaturan. Pengaturan yang terbaik tentu yang pernah dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ikhwas sekalian, kita berbicara tentang siklus aktivitas harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita anggap saja mulai dari saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka dan memulainya dengan yang ringan seperti yang beliau sebutkan dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu kurma. Hanya kalau dalam bahasa Arab, kurma itu kita dapati dengan beberapa nama, yang itu sesungguhnya adalah nama bagi tingkatan-tingkatan kematangannya. Ini sebagai wawasan. Yang pertama, pada saat masih pentil kecil, itu kurma disebut al-busr. Al-busr. Yang kedua, sudah naik lebih gede lagi, tapi masih mentah. Kalau kita makan itu sepet. Rasanya sepet kelat-kelat begitu, itu namanya balah. Ya, orang sebut ini kurma muda. Kemudian naik sudah menguning dan sebagiannya sudah sudah lembut, ya, sudah ke arah warna coklat, kuning mengarah ke coklat. Ini namanya rutab. Atau kurma yang masih lembut sekali, ini namanya rutab. Fase terakhir adalah ketika dia sudah semakin padat dan mengering dan warnanya seluruhnya coklat, baru itu namanya tamr. Jadi penamaan kurma dalam kultur Arab itu tidak hanya satu. Nanti kalau ketemu dalam literatur, kok ada busr, ada balah, ada rutab, ada tamr. Ini adalah tingkatan-tingkatan fase-fase kematangan. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Kalau kita nggak dapat, ya tamar. Tingkatan berikutnya, ya. Kalau nggak dapat juga, minimal lah teguk air gitu. Jadi utamakan berbuka puasa ini adalah yang mudah dicerna di lambung. Ada unsur glukos, ada unsur manis, ya. Kemudian kita jadikan buka puasa ini segera, tidak dilambat-lambatkan, dan terukur, tidak sampai kenyang-kenyang banget. Jangan jor-joran dan kayak orang balas dendam. Gunanya apa ini? Untuk keseimbangan antara gerak kita dengan kondisi lambung kita, kondisi tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kita sebut, sering kita sebut ini ta'jil. Jangan dibiasakan ta'jil ini kok selalu sambal, gorengan, dan karbohidrat yang begitu besar gitu. Pokoknya jangan kayak orang balas dendam deh gitu. Baik. Segera setelahnya kita bersiap diri dengan sholat maghrib. Nah, kalau kita sudah berada di masjid, kita bisa memanfaatkan waktu menjelang berbuka ini dengan berdoa. Karena berdoa pada saat itu menjelang berbuka adalah doa yang mustajab.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki potensi doa yang tidak ditolak, yaitu berdoa saat menjelang berbuka. Kalau kita ada yang bertanya, doanya macam mana itu? Apakah Allahumma laka sumtu, apa dhahabadz dhama'u? Nah, bukan itu. Terlepas dari lafadznya mana yang benar, tentu doa yang dimaksud menjelang berbuka ini adalah doa yang bebas, pakai bahasa apapun. Baik, setelahnya kita sudah bersiap untuk sholat maghrib, sudah azan, antara azan dan iqamah, ayo kita manfaatkan. Sholat sunnah 2 rakaat, ya, qobliyah maghrib, kemudian kita berdoa. Manfaatkan lagi untuk berdoa. Karena doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Mari kita manfaatkan. Nah, sudah ceritanya kita sudah sholat maghrib nih. Ngapain lagi ya? Nah, banyak orang justru mengutamakan rokok. Malang nian orang-orang yang merokok ini. Dan kalau saya perhatikan, orang merokok itu kayak orang gimana ya? Menurut saya agak kurang waras gitu. Kaget ya mendengar saya bilang kurang waras. Iya, coba aja Anda bayangkan orang merokok itu ya. Masukin, keluarin, masukin. Ngapain dimasukin kalau dikit-dikit keluarin? Itu nggak bisa fokus orang ngerokok itu. Katanya untuk ketenangan batin, pikiran, tapi ngerokok. Itu tambah susah sebenarnya. Yang kedua, orang ngerokok ini biasanya itu lebih sukanya itu ngerokok sambil di toilet, sambil nongkrong dia. Kemudian kalau sudah habis itu tinggal berapa mili, dia taruh di kakinya itu. Yang tadinya di mulut dia taruh di bawah, di kaki, diinjek-injek itu. Subhanallah. Ya. Jadi kalau dari perilaku itu sebenarnya kalau kita pahami ini apa ya, mirip-mirip dengan sebenarnya kurang waras lah. Ya, maka tinggalkanlah rokok, saudaraku. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi diri Anda. Kenapa Anda tidak sayang pada dirimu sendiri? Ya. Inilah tentang berbuka. Ini siklus yang pertama di mana Nabi SAW membiasakan untuk menyegerakan berbuka, kemudian sholat maghrib berjamaah dan manfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Baik saudaraku, langkah berikutnya dalam memanfaatkan siang malam saat i'tikaf, kita bertemu kembali insyaallah pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.